juga Tengku Imam sebagai pimpinan hukum yang nadi Gampung Gedanyonyo beserta dengan jajaran hukumnya. Tuan Laki Mu'ah Bapak hana mungkin tak sebutkan satu persatu mengingat watih hana memungkinkan, tapi tanpa mengurangi rasa kemuliaan daripada luntuan sedikit pun yang sangat luntuan muliakan. Kemudian Bapak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang nadi Gampung Gedanyonyo yang sangat luntuan hormati, Ketua Pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang luntuan hormati, juga kepada gure-gure luntuan, tengku-tengku, ustaz dan ustazah yang kehadir malamnya yang sangat luntuan muliakan. Juga yang luntuan hormati kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapa, adik kakak abang, para wali santri yang sudah berhadir yang sangat ulun tuan hormati. Teristimewa sekali bagi adik-adik ulun tuan, santriwan dan santriwati, para siswa dan siswi, generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat ulun tuan sayangi. Terima kasih ulun tuan kepada gure Tengku moderator acara yang kaguhoi ulun tuan untuk dong di ke Bapak Ibu Hanatrip Musiat untuk menyampaikan ceramah agama. Insyaallah tiada akan tuan sampaikan ubina alme yang saahnya Allah pusinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti biasanya sebelum ulun tuan melanjutkan pembicaraan lebih jiu, lebih dile ulun tuan mulake muah patna kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian ulun tuan ini untuk kadang silap lidah ulun tuan, out lost control ucapan ulun tuan, gasa kadang narik luntuan, jid kesakit hati kadang untuk wate bapak ibu dengo, tupeh perasaan kadang untuk wate kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile luntuan melake meah. Pekai ibu bapak pemeah? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo ibu bapak harapan luntuan malamnya. Bila seandainya hente penyampaian luntuan ino kalau pernah ibu bapak dengar, mudah-mudahan yang dejit ke ulang kaji, terutama bagi pribadi luntuan sendiri, yang kedua bagi ibu bapak abang kakak yang kehadir kuno. Dan bila penyampaian luntuan malamnya untuk kakak abang sebalik daripada apa yang sudah ibu bapak tahu, umpama lun pegahinon tek jeut yang ibu bapak dengar bak majlis taklim hanjut, atau lun pegahinon tek hanjut yang ibu bapak dengar bak gure-gure tanya di kampung ino jeut. Nyomunyona hal yang lagi nyontek ibu bapak tolong lampu sahih bak gure-gure tanya yang na di kampung kita nyonyo, terutama tanya na abun dan gure-gure yang lain, toh yang sebenarnya yang benar. Bila seandainya beliau-beliau ini nanti mengatakan kon lagenyan lagenyo yang butui, harapan luntuan malamnya kakak abang ibu luntuan bandum neco ada gopnyan netinggai ada ulun, karena beliau-beliaunya lebih rasih, lebih alim, lebih mengerti syariat ketimbang ulun tuan. Kemudian yang ketiga, nyo malamnya ibu bapak abang luntuan bandum dakwah dan nyo malamnya nyo bahasa Aceh Selatan je. Ampalai lu menyo bahasa awaknya noh lalu ngok doa. Je bahasa Aceh Selatan. Kamu nyo hanjut dawau. Bahasa Aceh, Aceh Selatan. Kamu agak gasa baju bahasanya maklum-maklum tu. Yang kira-kira ibu bapa hana mupum, pumupum ju. Paksa ju mupum mangak bagah selesai buat tanya malamnya. Nah ya, sebab malamnya ulun tuan laki muah pertama sekali kepada abun sebagai pimpinan gure ulun tuan. Nyo gure mungkin abun malamnya hanatrip musiat mentong sebab na anak-anak tanya untuk pembagian piala, alhamdulillah, bagian trofi juga pembahagian kado-kado nyo dak jeut ilun nawate si jam mentong malamnya 1 jam. Ya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dalah ya, suatu hari anyo kada pemula ya, anyo kada pun. Sebab nyon tu munyona kadang ibu bapak yang tulang ada dalam tidur maklum-maklum boh.
Sebab kau ilum pi hantam lon dengar aja daya. Nyan kon lon tukang pe. Awaknya pe. Dan orang-orang yang pe-nya ibu bapa Ramban Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi yang telepon lon tuan, tapi kalau pernah bertemu. Silahkan. Nyo ada lon tuan ingin pe ba TikTok, pe ba YouTube, laju pe ju. Hana payah lakaidin, sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload bak YouTube, mau bak upload bak media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabuh amal bagi awaknyo singoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Jadi makai ilun hana TikTok, hana YouTube. Makanya nak tahu awaknyo ju makanya. Nah ya, nyamnya tulang ada dainam biu tu maklum-maklum. Pada suatu ketika, tepat di suatu hari ibu bapak dan tuan Bandung, Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah, sampailah 4 orang malaikat, 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya, na putro jame watenyan jak mujame rumah Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat, beliau-beliau yang mulianya ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nyasaban lagi tanya bang kakak ibu nonton Bandung ade, apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mujame rumah ngon nyolum wate ijih kontip wate tanya god tajak mujame takalon keadaan kalau nyo wate tengah pajobu bet tajak ile jerago entiu ipakak pajobu hana munyo hana ge pakat hana manga itanyo kadang entiu na basa-basi tapi aju tajak mujame menyanya go tengah-tengah ya. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat, kalau tak anda aja hentiknya bapaknya kerja di perkantoran, kapan dia ada di rumah siap isya, berangkat kita siap isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, menang. Ya. Dan tanya kakak ibu lontuan Bandung yang sampai tamu ke rumah kita, kapanpun dia sampai, ya. Tamu itu datang membawa rahmat dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi tanyo jame bek selalu mujame, dan bagi jame yang tro rumah tanyo kakak layani mereka layaknya tamu biasa. Genya. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya menau. Apabila ke rumah seseorang, coba kalian nanti dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Pudu ikupi, boh ite, pudu kue, tamedu inan tamu duduk di sana. Selama ikupi nyan mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putih nyan berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bang, kalau nak mudah iputih, kalau tak kena agak lemah biuk jokbu. Sebab jamai yang tu beda-beda, laye nyambut babu ju. Tumbon bubu yang benar ya. Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beta pusak-pusak jame wow. Nyo jame yang tro rumah lon tungku awak kampung lon. Sapi-sapi jak rumah, nyang kiban pun dah bawa kupi boju. Bengah kali ijak kali kubo. Tengah hari datang lagi cak orang bola. Seput bola. Munyokana put urang lagi yang pegah bak jamai kami nah kakak nang kena ju. Ada cika. Kadang tayangnya muno, kayo kakak muno. Kadang di rumah nanti alih kadang tengah mupaki ngawa inong ikupi hana ganya mengon ngolako tanyo kadang ngon tanyo untuk ditaji kupi maka gejak umur tanyo layani. Pu yang mudah. Karena kenapa?
di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo daripada rumah itu sendiri. Apabila dapat kanuri untuk jame, semakin trip jame yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dile bapak ibu dan Bandung, di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dilean gebuh bu jamenyo pakai penanian yang bulat ya. Ino penanian talam, kalau ini talam ino tabak, pakai tabak ya. Kenapa kalau di dulu itu, kalau bile, kalau unci tanya yang mekanuri pakai tabak boh bu jame, boh tumon bulam tabak. Sekarang kita pakai adat Perancis, kan? Pakon juga boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu adat Perancis? Pehana mupum kok nyanyo ada adat lagi yang tak pegok jino. Mupum. Awai tak nek tanyo bang merumpuk ngon Belanda ngon tanyo. Belanda lagi adat tanyo. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab adab pajuhbu pakai tabaknya ibu bapak sidro golom leh bandum yang kaleh hanjur raja tutur maka yang lele pajuhbu beinan tilanya agak tu jago kau. Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali pajuburah laju, mana masalah. Walaupun demikian, yang tabak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hang pinah ilai. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air dan lain sebagainya. Nyawakai bapak ya, kalau naja meja umum tanya layanilah sebaik mungkin, layani sebaik mungkin. Yang kedua, fadilah yang terima jamin apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita, maka pemantong yang tasinya ibu bapak akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tasi mano, tasi te, hanasi ungkut, nyaungkut hana payasi. Pakon ungkut hana payasi tunggu, logika mentang bang, karena ungkut hana taku. Sebab yang tasi taku koniku. Ungkut hana payasi. Yang kedua, alasannya kenapa ungkut hana payasi, bina ditakfif. Untuk kalaulah seandainya syariat kita bang mewajibkan si ungkut, maknanya ungkut si golam mati buat wajib tasi. Munyo golam tasi mati dikira bangkai, sungguh megara tanya orang melaut. Roh lampukat munyo ungkut bebe tanya je lah pawang anak bodak ju tiga siapa. Pak kenang-kenang. Tapi di ketika meneng ube-ube no sabah pukat, so kena si juling bawang ina gaduh hakai awak bot hana bisa, tak bisa. Makanya ikan boleh hana payasi, hana pakai si halu tak pajuh mati nganya lagi nyawa lagi nyawa itanyo tanya ublang ino na blang kon lam lung blang ya kon na lung je bineh blang ya. Anyot ungkut umpama sabuh kamati, ungkut deh. Kau nulu ungkut. Anyot ungkut kamati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantong behani tunggu kibat nyan picit beji. Ada udip dah cihani ungkut. Nyan puo tagun ju. Tagun. Kebiasaannya kakak abang, itanya munyo tatumu ungkut mati lam lung di dalam lung, luat apa je kaya kan? Luat apa jo? Hai apa jo luat dah Lui, luat. Pakon luat dah bang, atapre. Itanyo sebut
tu tak halu-halu adanya. Ada pre luar yang tablo dalam raganya udah mati sih pakon belum. Kon nya tak halu-halu kon silap dah nyo. Ada pre ada blo maka kerja ke halu-halu. Pokoknya nyokong dah baju. Dah lah ya. Nyo Hanafi ungkut. Mano itik kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo boleh kameng? Apapun yang kita sembelih kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak, umpama bang malam nyo. Tanyo singo di akhirat, tamong dalam neraka. Umpama nyo umpama. Talake be. Mamunyo ka oinan tempat hod aja. Jika jadah tanyo kena. Masuk kita ke neraka Allah. Menantuk ke dalam neraka Allah. Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu adab tanya malaikat tanpa tanya watayan. Ayo tengok ke adab tanya li malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah kasi manok-manok putihnya musabo, manok ras musabo. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo kunyo yang tukang bantah malaikat tengok hati gepoh dah nyo. Malaikat ke mano? Pu bek poh ji. Pakon bek poh. Dia pernah mekanuri dile wate di kampung, lon disi, kemudian lon gesi, kemudian digoreng, diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak Noban Bandung. Dah ya, maka jinyo menyona tamu datang rumah tanyo, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu Noban Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu truk kuno ya Rasulullah bahwa lun pribadi lain awak nyole lun pribadi katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian siratal mustaqim. Ya ibu kakak Noban Bandung ya. 10 go daten selawat si malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu semayang 2 go, 5 go semayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tak puput, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqimnya ibu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Iji jumatan ibu kalau lagi jumatan tanya ini matanya mana bang? Mendatar menurut, datar turun. Menan jumatan naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang lebih kecil daripada rambut terbelah 7, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau ba ada kakahan lupa tanya be tak pegah BO terbelah 7, B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lupa Bali yang dayo. Mu pusing tu met uku. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Makanya tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekedi umpama jih dan nyotruk bak bineh jumatan yang handeuh takalon jumatannya. Handeuh takalon. Bek le gegeung kaki. Bek tepi-tepi hong kaki. Hanapa tanya-tanya oleh
Makcik Pak Jumatana. Anak pun tanya orang lain lagi. Makcik di Jumatana makcik. Anak jak ngolon. Grup ju. Cik kajatah atau nuaga ya. 3000 tahun. Nyai ibu bapa Bandung. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapa mau berselawat kepada Rasulullah, inakah malaikat Jibril menanti? Wahai hamba Allah, nalun Tuhan malaikat, dari mana engkau? Lun dari Kampung Pulan. Nah mesti lawut orang ke Rasulullah. Nah berapa kali? Nah lun pokoknya mutawud di malam lun dawamkan watenya kalun cupu lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap, kanan kiri 600 sayap ya. 3 kipah munyota sedot tempat gudron malaikat Jibril hansip umur dan bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Maka jadi kalau berbantu oleh malaikat Jibril sam kipah katruk ke dek baliklah pehelam soyang nasi lawut. Namun ini ada amalan nyo khusus bagi inau-inau Hanafi yang agam nyo hanaruh tanyo bang yang agam nyo untuk amalan tanyo untuk amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah, nalun tuan ya Rasulullah, maukah kau kuajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya namun besar manfaatnya bagimu? Lun tim ya Rasulullah, tim tapubut insyaallah ya Rasulullah. Coba dengar yang tu amalan kakak-kakak ini mudah kakak ya. Yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, bedatem pubut tabuh mi'u lako, kata Fatimah, meminyaki rambut suami kita ya kakak lunduan boh mi'u lako danyo pupu yang na muda nabris boh bris na orang aring ju hana sapuana mi'u masa ju boh ju cuman untuk meminyaki sebetulnya kan bak meminyakinya pecit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Boh mi'u nyoba bapak dan tuan Bandung menyogut timbuh mi'u dan nyoli lako linong dan nyobek muayang dan nyo tun dong pura-pura nak tipu bek kem-kem sebab untuk pupunnya agak payah kecuali yang muda-muda yang ban-ban mekawin tanyo yang kaput anu tapupun boh mi'u lako dah dijut no yuk mau mi'u blek-blek ke mata dia tanyo dah dijut buah han dah dijut malai sebab papan hantam kamu tunggu malai kamu boh kiban tunggu apreh lah kau dah tengut lam tengut abu juga gini akhirnya tanya bapak punya iti minong boh mi'u tanya bek dam-dam tun ju kena memunyo tegedi hana oh lah kau tunggu kiban bek boh kiban na oh kita boh ya boh mi'u lah tanya bek muayang sebab kebiasaan seorang suaminya tem tak muayang ino. Apabila dipupuk sabah-sabah but oleh perempuan yang hantam dipupuk nangkanya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, joko contoh. Inong danyo kadang najak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim geken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, desya yang paling le tanyo nyan keungon lako dengan suami kita sendiri. Tanyo teringat tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul lagi kepegah le tungkunya. Malam baru le kutena tigo, seputnya lagi nyanji. Nyo rencana woi no tigo tu. Nyo pagi untung lun ya Allah. Mohon ampun lun bak lako lun. Munya lun preh uro raya situn 2 golun takut hanatro umu lun bak uro raya jenoki banjit nyolun cok kesimpulan tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak laki mengahbak lakonyo ibu bapak ya terutama ibu-ibu 3 Jumat 3 yang lagak tip uro hanagak cit menyek-nyek dak nani waunya anenya lemang ngomong anenya lemang mana calon ayah mana calon ayah punya lagi nya tapi kok hilap matanya lagu
nyek-nyek dah. Yang lagak ya, yang pas yaitu 3 Jumaat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid, munyo naik jak ke masjid. Sebab na cik terbahagian lako munyo katu uro Jumaat di Lampu ji. Hai tenjak ke masjid. Gak baca khutbah pak masjid. Ji du ke Lampu bui jengu ke orang Damang. Ngoh ikun lebui, na salah ikun ngoh dek bui. Ngoh aku adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak. Goh lebui. Ya kayo. Na terbahagian lako yang dulu kan jak Jumaat. Watewo tanya bak Jumaat kana inong tanya. Munyo nangkanyo tanya tawa Jumaat musalla lagi nyota puduk. Nyo lagi nyo musalla tak buka pintu tak mau dalam rumah inong tanya ke lagi guni padenan. Biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini. Dengut inan di ruang tamu. Nyo Jumaat nyo singo umpama tahun tingo bungo gu pemulai. Laginya tak buka pintu, tak tulak pintu. Assalamualaikum. Kana inong tanya dilikut pintu cik tengah gepreh tanya wo. Waalaikumsalam kendi. Maah de syalun ayahi. Munyo itim puput lagi nyo. Nyo bapak pantang tamu ayah. Baik mu ayah. Cok juile. Assalamualaikum salam pemaah de syalun ayahi. Cok juile. Baik ente. Pemaah de syalun ayahi. Apa hom? Kopi lo kali kau. Ente kopi cok junyo ile. Sebab untuk pupunnya payah. Nyom nyata wayang tang nyom mati mak yang haitim dia tengok. Cok ju ile. Pemaah de calon ayahi ka pemaah cik de calon hantom nangkanyo kah lagi nyo pakon kamu mati kah? Ana mak de calon gaji gak kayak bawa kopi lon. Kenapa ni? Ni ibu-ibu jeut lagi nyo ibu. Sebab yang paling dahsyat tanya ibu, jina memang ada masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana, ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana. Tanya hana munyum, kon hana patih hanta patih na azab lam neraka, kon hanta patih na azab lam kubur tapi puji. Hanta takut, kon yang tanya, kon hanta patih hanta takut. Mukuboh ibabah tungku, mubusa ibabah tungku ya. Bagu pegah nyo ibu-ibu dalam kubu lagi nyo ada. Nyo bapak-bapak dalam kubu lagi nyo ada. Tanyo kon hanta patih, hanta takut. Pakon hanta takut karena hantam tak kalon. Pakon hantam tak kalon karena tanyo hantam tak tamong dalam kubu. Urang yang kata tamong pihana itu biat le tu mah. Padahal kon ju itu biat awak amu dua le ro. Ya peringat tanyo dalam dunia. Oh Nabi sawa tu biar malam. Popo 12 jak getok pintu rada-rada rumah. Assalamualaikum. Nyan. Tajeng rot tingkap Allah ma arwah makcik katru. Arwah ponyo katru. Dah buka pintu mesti ning hanali. Mata kabeh putih, lidah kapanya. Keun bak tanya watenya. Bek ka buka uleka. Po kaluh po rasa. Bek lawan aku ka lidah ka kalon lidah po ka elo. Nyo rasa lu munyo itim lagi nyo aman kampung. Yang panjuri peringat balik panjuri. Rumah panjuri hana jaro mutiblah be bangkarat li bang. Banggalon telun mau. Munyo itim ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak. Kedai hana payah kunci dah nyo. Bani kena cok li panjuri teringat ju Allah truk maruah yawa je di malam mana jelas. Menyo mahai tem tupit mauntung cai tem tupit nyo kena juga cobaan bagi tanyo. Ngon ilime kita takut ke alam barzakh ada kubur ya. Makanya ibu, ya kan? Lam neraka jina dosa kita dengan suami. Bukan makna jika nyo laku hana medesya ngono rinang bang. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Tanyo najib desya ba inang dayo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Nyingano di ketika inang laki ampun, dan laki ampun desya tanyo tigo. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Paditlah kerana tak khianati inang tanyo tanpa sepengetahuan dia. Pemaah desya lun ayahi, kah pemaah cid desya lun. Dia nyan. Makanya munyo itim lagi nyo bek muayang
tahu apa persoalan dasar tanya bunuh tau, iaitu boh miuk lako nyomu mulai tengok bunga hitam boh miuk tanya atun ju atau putabara ju mai jadi ada boh miuk nau mahana miuk yang nana ju tun ju lagi ibu bu salah sabah fadilah mau meminyaki rambut suami, yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Nah ya. Yang kedua, tatim bot ok putih yang je ke penyakit bak lako. Ingat bot ok putih hanje tapi nak ok putih yang tabut yang gata ya. Jina gata ya. Kalon bak kaca kalon kinar ko bak kaca bek pedi bot je nya yang putih sini nu yang putih mandum bek anai tengok malam bek lagu tanya yang putih kena hu le tatali bek jik bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih oh bang han gubi bot oh putih tanyonya kecuali oh yang mempenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita nyan mentau yang cabut ini dua nek ya cuman yang lain bek tabut sebab ok putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita ditaluh bak kaca ya Allah katuhalun ya Allah sehingga kita bisa sadar nantinya dan ok putihnya mucahaya je kalau dari langit ma putih oh ke mucahaya putih ya ka tahu maksud tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di siratal mustaqim. Siratal mustaqim jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapa dan Bandung akan nanti sampai ke siratal mustaqim terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi orang mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana siratal mustaqim nyepet. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga, kena mengawai-awai tamang surga. Pegah mati syahid lo nilai, pegah orang kaya hanjir lo nilai, pegawainya leweng yang haji mabrur oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam tak menyahut apa-apa. Pegawai mati syahid awaknya bisa haji mabrur karena dan berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gata orang kaya gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gekun le nabi tayo bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pi hadin dalu lu ile kelewung gaya be lu nile. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gelawaknya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi nyok kamu tengok masalah pegawai orang mati syahid letinya yang mati syahid pegawai berawal je lah, kemudian kamu berawal kamu yang haji mabrur pegawai berawal je kanya macam yang awal ya mati syahid. Nah tuan, apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku lun timba ide betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kelima malaikat Jibril sokun bak kata bahwa orang mati syahid lebih dilihat dan muncul juga sokun. Ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun
berawai magatai dengan ulama kan lo yang kelaganya mati ke lang ke ulama nya awai orang mati syahid yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gatai dengan ulama dah mau nada pasai long kon lagi nya ndak kan hanji kak hanji pun dah mah ulama tu orang kaya saya juga demikian ya Jibril saya orang kaya dermawan Allah memberikan saya harta dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren saya berikan harta saya itu untuk masjid difasilitasi untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama maka dipegah oleh ulama saya lebih dulu masuk surga tahu pegah ulama mamanya ulama bukan pegah kau nyangka ulama ile ulama ile Haji Mabrur genyo Jibril ulama aja tukang ke haji ulama kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga namun pekele ulama watenya wahai malaikat Allah malaikat lun ino ke ibu bapa ya kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama bang tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan tidak lebih mementingkan orang lain inilah ciri-ciri seorang ulama bukan di dunia mentong bukan di akhirat mentong bahkan di dunia bukan di dunia bahkan di akhirat nanti ulama itu selalu mengalah orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu dia selalu mengalah hanaha haju yang pokok betul tanyahan gekel ya ulama watenya wahai Jibril saya dikatakan ulama saya menjadi pimpinan pondok pesantren wahai malaikat Jibril karena ada bantuan orang kaya yang dermawan dia yang memfasilitasi pesantren lon dia yang tukang juk gaji dewan guru di pesantren ulun dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan ternyata ibu bapak bakwatenyan tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah bila dermawan maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain apa bapak ibu dan Bandung nyo yang hana kalon siratal mustaqim itulah 4 nyo yang ya Haji Mabrur mati syahid orang kaya dermawan dan ulama menang abang bapak ibu dan Bandung yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang nanti berselawat tipluh gothi malam ke Rasulullah malaikat Jibril yang akan membantu sudah malaikat Jibril kemudian ditanya oleh Nabi Pak Mikail nalun tuan ya Muhammad engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam gekel malaikat Mikail lon sebagai malaikat Mikail apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam kal kausar dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka nyoduk bang kakak gepu mulia tanya oleh Allah dengan muthilawut ke Rasulullah apalagi nya bulan mulut tinggal 2 urut kalau hana salah ulun tuan mesti ji ya tanya muthilawutnya hana mesti bak bulan mauli bak bulan-bulan lain cobalah utamakan bersalawat 2 ke mantau leh tumaya dimuliakan kita oleh Allah bahkan satu riwayat dikatakan wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak Syekh Ibrahim Al-Jazuli Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat kena dalail nah bisa dalail ya yang Dalailul Khairat yang khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau nyona khadam beliau pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat menelusuri sebuah padang pasir di tengah keberangkatan beliau perjalanan bekal beliau habis piuh bak tengah jalan kalau nasa bohmon
nasabah mon di padang pasirnya. Gekanan Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi, geken bak murid, anak muda, wahai anak, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur Pak Tamitai. Gebedah ke anak muridnya buno, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah tiga diludah. Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubit i watena. Lagi nyangka ditubit i, gecok li anak mudanya, i dibawa ke depan syekhnya. Nyo iya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli watena. Sampai gekel Syekh Sulaiman Al-Jazuli, nak buno lun kalon hanai, nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya, itu untuk ta'zim. Hana dun tu'ah gure dun kalon buno cik kanai, hana nalun kalon buno taludah dalam i-nya. Sebenarnya apa amalanmu nak sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah? Watenya ibu bapak geken ke, karena guru sudah bertanya. Dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya, yang na wahai syekh, pat mantong na kesempatan lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengah duk ngongon, tengah marit-marit, tengah pegah-pegah bangongon, belum pegah bangongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan bertasbih, dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu, gua Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau, gekarang kewatannya kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ada salawat nanya silawut. Nah silawut malam Khamis, nah silawut malam Sabtu, silawut malam Jumat, dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita bang. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat, bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawat ke Rasulullahnya tu biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyo tapak saja no adik jubu segetuh ke malam, mungkin akan bosan kita 2 sampai 3 hari ke depan. Tapi pak kicit pu biasa 2 gol sumayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 gojit lu sumayang kakak, maknanya 10 kali dalam sehari semalam. Maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau geken di dalam kitab tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Ada yang memaknakan kal kausar itu adalah kolam kal kausar yang ada di surga Allah. Nyobin gayung yang nabak bineh kolam kal kausarnya ibu abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan kal kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka, apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang Nabi beliau, Nabi umat tanya Muhammadnya, umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada tanya, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Tidak ya? Kayan tahu baksud nyo malaikat Israel nanti, malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk tanya ngon tamano. Sebab menawa bang, di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Tertulis ini ittaqum minan nar, bak keneng tadi tertulis ini ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu ittaqum minan nar, bekas neraka, bekas tahanan neraka. Tanyakan bidadari yang tukang preh tanya watenya, menanti tamu dalam surga Allah tertulis dan ittaqum minan nar.
Tegen le bidadari bak katanya watenya, wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Itanyo male ta mengaku bak bidadari lam neraka bang. Watenya takkan bak bidadari pu, lumpio bak ngon tiat kadang dak nya. Di dalam neraka tiat da pio ide tiat. Nyan bak keneng bang ayat tu boleh nyang kiban. Taluh bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar. Male tak ada tamu dalam surga watenya bang. Tak lagi izin bak Allah Taala untuk balik ke dalam neraka. Dukno lagak bidadari hana menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dukno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran je ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari gejenguk kena udunya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanya kak ujokin, cot uro timang takim tengok cerit uro, gelap masa depan ni kalau ego. Manso bidadari so tanya, kolonan, kemudian bidadarinya menyo gejepi lagi nyo. JP bismillahirrahmanirrahim bu deh melalui kerongkongannya ini turunnya air deh rukunya itu ni tanya deh kalang nainan jadi walaupun demikian ibu dan kakak lentuan malamnya yang hadir kuno kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya jid ke ratu bidadari tengok dalam surga Allah, amin. Tapi muno kak ibu bak laki mua kon model-model awaknya je keratu bidadari tengok. Matui muno matui dengoi deh. Gulabi lum pegang. Awaknya tengok lagak lo. Awaknya tengok lagak lo. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda sekembali. Hana tuha akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara. Ini perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk wate sumayang tim sumayang, ketika truk wate bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyoput boh kak taat bak lako, taat bak Allah sumayang truk wate sumayang tanya truk lam belum puasa tanya Ramadan puasa tanya hanta tinggal, kemudian taat bak lako walaupun bagaimanapun keadaan suami kita bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keput menjaga kehormatan diri kita. InsyaAllah dengan demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Ngamenang jaga-jaganyan jaga-jaganyan. Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong jino kakak taat ba Allah. Ramai orang inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman tau. Maka ini kakak nonton Bandung ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Nyo malamnya naumu 40, malamnya naumu 50, malamnya naumu 5, put 5. Kadang mati tanya siat tu kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahunnya wate yang singkat kakak, 15 tahunnya ibu wate yang singkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, sumayang dan puasa bulan Ramadan, taat ba'lako, insyaallah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkara yang nah ya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayan. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Kausar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu ittaqum minan nar. Akhirnya di mana gleh kunyo mandum yang akhirnya kita mangat tamong dalam surga Allah. Yang ketiga, getanyong le Nabi tanyo watenya Israfil igata singoh pu Israfil putajuk ke umat dan Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam.
Muhammad lon Muhammad apabila umat gata temu selawut ke gata sipluh go si horo si wo si malam Muhammad, maka ketika selesai mereka bersalawat, saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan tanyo le maksiat ngon taat, banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang le doa tanyo ibu bapa yang getulak oleh Allah, nyo adik-adik dan tuan tanyo yang tungku-tungku deh, nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Baik tanya beranggapan tanya yang tungku-tungkunya katente dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika taja umpama haji nanti kon jak baca samadhi ajak mu doa rumah saudara tanya yang lain. Nah orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa nyobek pekin. Walaupun tanya mupum tentang doanya, benarkan dan betul lah mati tanya doa saudara tanya. Kebanyakan tanya yang punya salah tungku lain mu doa untuk tanya tak pekin. Seolah-olah tak bayang juhanai mu apa. Ingat dek, kadang bak doa je yang betulnya untuk yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang gedidik tanya oleh guru-guru tanya. Setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin ke awaknya ya? Sifat ego diri awaknya pukul. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat tawaduknya tanya benar. Baku orang lain di kedudukan tanya benar. Baik merasa tanya lebih baik. Sebab apa kon? Waktu tanya tamu doanya adik, ya boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Toshid aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak-kakak, ibu-ibu dan tuan Bandung, nyo abang-abang lo. Ayo, nyo abang-abang, apabila tanya nak kena tamu doa bang, mu doa ju. Lon tungku kon yakin lo nak diterima doa oleh Allah Ta'ala. Lon urung maksiat tungku. Genyo bang, Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allahnya gedendam tanya, urang kafir mahana digejok pupu yang laki patung lewat ya. Duk tanya mencong yang tersembah Allah ya. Laki aju. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya waktu lakinya hana gejoknya hana gejok. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Nyo adik-adik dan hidayah deh. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng lun ngomdo kitab mudah rezeki urang cik ya Allah, bu mudah rezeki urang cik lun ya Allah, mudah rezeki urang cik. Kadang hana mudah rezeki urang cik tanyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kitab ka, nyo tu buka hati ka tanyo untuk beliau kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Ijina sebab dan musabab. Beda orang yang di hati-hati tanyo bang. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat, itu beda. Bila tanya mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Genya. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpamanya di Lauhul Mahfuz kata tulisan. Di Lauhul Mahfuz tanggal bulan, hari bulan, rumah si bulan terbakar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan lagi Allah cik baik. Tanggal bulan, rumah si bulan tutung. Karena inan malaikat sudah membaca. Maka nadamu doa segolomnya bang. Ya Allah ya Tuhanku, mudah rezeki lun ya Allah. Benangon pulun kerja ya Allah. Benangon pulun pudip anak perumah lun ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah, dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti.
Mandungku kata tulis hinan dungku pun bisa pinah-pinah, pun bisa hapus-hapus, pun bisa balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya ni jiwa. Jadi gedenya makanya jangan buruk sangka kepada Allah. Betul dan tanya ke Tuhan. Nyo kadang adik-adik lu kadang na yang tua-tua tanya bio dek sampai jino kalau menalak kuat tanya gejuk Allah tamu doa na ba Allah ya Allah benar ke hana gejuk le Allah. Jangan putus asa kalian daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang na cara lain Allah mengabulkan doa itu. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga cara Allah mengabulkan doa tau hana gejuk langsung li Allah doa pu yang talakian, kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana tanya ke dalam surga Allah kana kakak sudah barang tentu lama atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mu doa ba Allah taala bang geterimong doa tanyo geterimong doa dah ya. Ilun hana tungku lun hana geterimong doa be lagi nyo jangan suudzan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterimong doa Allah taala. Pakon pancuri pada tadi lek hana mutemu tadi lek hana mutemu sarang diplung ibu doa. Ya Allah doaku bu selamat ya Allah bu selamat ya Allah munyo selamat dun malam tengok hana ku balik li ya Allah. Selamat. Mu doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Biar pokok sangkarnya ke Tuhan. Kahit dah aku mendoa nu, kahit aku mendoa tungku dari tun ke tun tungku hana cik terima oleh Allah Taala. Ulake mudah rezeki hana cik tungku hana cik mudah. Iji lagi nyo bang rezeki itu tak mesti uang. Be fisik terpandangan dah nyo. Rezeki itu boleh kesehatan. Boleh sehat kita. Boleh anu juga rezeki. Tamu laki doa mudah rezeki kadang peng tanya hana anik lahir laju-laju nya rezeki kakak gop lain untuk minta tidro anak ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat teruk pendeng tanya hana pakai peng lagi jinerok pagi rumah rezeki tanda sayang Tuhan itu pun rezeki yang paling besar. Hana pu hati hana pu menjajakan Tuhan sehat tanya bang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang kaya-kayanya bang hana bisa pajuh makanan yang mangat-mangat ni. Watejak bak undangan pajuh bu cuman ngan kerupuk. Itanya yang tanya urang katin cuba makanan puna gulai kambing dah hambu. Jengkol tak hengu. Mantum bisa dapat pajuh. Ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon tanyo yang golom nane tinggal di rumah sendirian dua ngon laku ada lam moto taik kakak menyotek kedihana ning ana manga takalon ji dia tamai moto alahai pu harapan tanyo kalau nane babah tanyo kon babah tanyo sabi pegah habar tengok tamai hondakeun bakna kadu begat nyan tanggul tu kendongkah tu polisi tidur tengok damai motor anu di samping manga dah pegat nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk babahnya sabi pegah haba munyohana anu pada kun di rumah kita juga baik pelung-pelung nu untuk ubah mun tanya hana anu mi lewat pada kun mi ngam dong. Kemudian bagi kakak-kakak yang golong nane kakaknya abang-abang yang golong na rezeki gujuk oleh Allah Taala kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Ngenya hana gujuk anak badanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. So tupu kakak kadang munyo gujuk anak badanya jino kakak anaknya punya tukang pumane dalam kampung bingung. So tupu kadang munyo gujuk anak ketanyo jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanyo male dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka bang dengan sebab anak. Gepeteun anu ilatian untuk tanyo. Bersabar tanyo.
yang mubat ju yang tahu ju genya ji baik putus semangat kalau belah tun tunggu hai tak ku mubat kalau ka perut pada melampok ku hai dah mubat ni tunggu hai dah mubat muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun 60 letun 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa je tungku pegah mamanya kolon pegah tau cik pegah lagi sabar pegah ba inong tanya hana tu nyo na tu nuku munyo hana tu nuku dah munyo hana tu nuku dah munyo limong tu nuku hana ku mu kawin siapa tu nyambe ku kalau cik tanya apa yang mubat ju kalau dalam gujuk oleh Allah Ta'ala ana bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak bek burutak tanya bek ente kan lagi nyo buruk sangka tanya ke Tuhan nyo biasa tanya kakak tanya kalau belah tun dah mengkawin hana get dah mengkawin hana siji hana payah mengkawin kedua boh lain wate takun lagi nyo sang Tuhan kan sayang ke awaknya seolah-olah Allah meredai perbuatan mereka. Tidak, apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini menurut pandangan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak pandangan kita dengan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoke pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang lo yang calek, talu tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Persiap tanya. Laginya hitung suara talu tanya umpama alhamdulillah ya Allah talu ulun baik biling-biling kasih tanya padik ramai orang yang eleng-eleng lu talu baik itu yang terbaik untuk kita. Penglon le habis tunggu salah tanya aku pada jauh enggak naik lagi tajuk. Adakah kita masyarakat meminta awaknya je mai kamu apa kamu pre kalau bisa tu bewanya jauh haram hukumnya ya bejo. Nah ya bang tuan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tak memuaskan batin kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ino katanya perlewo batak takdir. Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah tahu maksud buno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urung yang mutilawutnya sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang keempat malaikat Israel. Gutanya oleh Nabi nya malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang engkau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail kejauh katanya Muhammad, lu apa kujuk Muhammad sebab lu urun cabut. Yang ke paki banjir muna Muhammad, umat engkau Muhammad yang berselawat kepadamu Muhammad akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut di dalam tepung, sehalus mungkin. Coba ibu bapak ya, nyo kadang mungkin kalau pernah dulu sampaikan ke ulang kaji tanya malamnya nyawong tanya nyo ibu bapak gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Kan lagi nya geken dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali itu, seiring urat darah kita mengalir inan ke nyawong tanya, maka wate gupu tubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kupi ngon i ngon kupi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air yang mana kopi. Kopi yang ke i yang ke kupi, dapunan ke i kupi. Malangnya untuk dapat pisah i ngon kupi agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak saring, baru akan ditubit air murni kembali. Laginya ke roh tadi dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan
Cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa. Yang santan bau. Jika nan bau ada kacau. Pun tatakmu urut tiga uyu nyainan ka kenong tanah hile tiga. Kalembam kulit. Kemudian sunda, tapuli dah sunda. Kemudian taplah, kemudian taku, kemudian tarama. Lu tarama barulah keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Laginya ke malaikat Israel bang gecabut nyawong tanyo. Maka kita bawa riwayat kepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tiut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat yang nak bak ujung kaki gepicit nyawang tanya kakak lagi nyo. Gepicit gepeik nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bakti ut watianya ibu bapa diangkat dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bakiing disambut oleh malaikat yang nabakiing diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3 tengok turun. Malaikat Israel menunggu di ubun-ubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Genya. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan tuan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, inoku rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyo inanta bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi nyo ibu. Kalau no, masalah saboh cara yang lain, munyona cara lain juga boleh. Payah ada buka. Anak uji mau. Ada uji pakon cak ada lu belum no. Taco ilamlah. Sebahagian daripada fadilah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم. Tapuk ibu tacuk mensendok tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk tajib, buat dia jangan hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan bujuk daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genya tuk dah mau gitu mayat di kahanan benar. Sebab orang yang dihadiri kematiannya bapak cik memang haus bang. Cuba bang kalon, cuba kakak kalon. Orang yang sabar-sabar tu napah ya. Lidah watanya kamu mulai panu, langit-langit kamu mulai tu, bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mu cik tungku, tanyo bang tungku cik, tanyo ju. Tanyo anaknya ke yang tak jaga uncik tanyo kali detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Nya adik-adik lontuan tengok. Dak jid awaknya berberani adik bujik berbaknya tijut. Di ketika nanti orang tua kita sabar-sabar tu nafas. Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun derayan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Bek silap tanyo deh. Sah bak gilinyong yah tanyo. Ya la ilaha illallah. Tapi baik putus-putus. Ya la ilaha illallah. Baik lagi nyan. Ente takutnya pada bak la ilah meninggal. Tak ada dia mengakui adanya Tuhan di dunia ini. Berabe la ilaha illallah. Artinya itu la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Lu sebab ijih genyo bang, orang kena meninggalnya kan.
ada yang mulai memandang ke atas, matanya tak berkedip, hanya kedip-kedip le mata, kamu mulai memandang, babah kamu mulai, kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia, kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu bapak, mekarat bacu, ya, agak sakit, umpama dia takalon, sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian, tak baca surah Ar-Rahman, oh, mukai peluh je, Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du, sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanaji membaca surat Ar-Ra'du kiban tunggu baca Yasin pihanage lun tuoh kiban tunggu baca Fatihah pihanaji lun tunggu baca Alhamdulillah jia lum biu tungku tapi hanage tepat umpama ji kiban tungku baca a'udzubillah nyantong baca munyo Fatihah hanage ji umpama baca a'udzubillah antong a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim nyantong apa ai bek moinan mo boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim na'udzubillahi minasyaitonir rajim nyantong apa ai a'udzubillah pihanage jika tunggu tu biat inan bek semua anda nan jika tamah gop inan hana pak duk gop lain ya tanya mana bantu kakak bantu maka berbahagialah kakak-kakak lontuan abang-abang lontuan tanya yang nan didayah bang yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananya berbahagia awaknya anak tanya tengok yang tukang kumit bak ule tanya baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dipudaya tanya pakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak tanya ibu bapak bujika anak yang soleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu bapak ya. Jadi so yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau kita cabut dalam tepung nyo hana relah tepung, tapi nyo kita cabut dalam kue yang kamasa lambo lukip. Tahu ke lambo lukip? Belukip nauk dah kalau nak tu puli bolu diek je tidak lagi nyo ke malaikat ke cabut nyawa orang yang temerga ke Allah. Oh ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ingin dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya belum tanya, maka orang yang mutilawud kepada Rasul akan dicabut nyawang oleh malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid nabinya ibu bapak, mudah-mudahan Tanyoban Bandung ibu wujud ke umat Nabi Muhammad, yaitu dakjib begitu tahu tanya Rasulullah nantinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat Luntuan sampaikan. Pingin Luntuan trip dong di ke bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kalau nyaja ibu hanya lumpiu-piu lah. Nyote ade nanti. Nyata karak ju no. Di daripada lebih baik tak drone lagi nya sibuk awaknya menyotik dalam motor tu hana payah awaknya je lagi nya. Jadi daripada no nya sikap saya lemo. Jadi nya minta maaf ibu abang Luntuan Bandung kadang nasilap lun pegah haba tupe hati nolun lagi maaf berayut tak maaf ka ibu bapak pemaaf
tamu doa biu dengan apa yang nanti cok biarlah cok roti. Ni malamnya bagi dia. Malamnya bagi dia kan. Cok bagi bagale. Tamu doa. Dah doa mana? Ni tak silap dah. Pakai doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li sahibina wa liman ahabba ilaina wa liman asaa ilaina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.